Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai virus PMK. Saya Alifia Abida Naswa. Saya Farida Dewi Irawati. Saya Malendra Afliana Maulana. Saya Nurlaili Ramadhani. Nah, sebelumnya kalian tuh tahu belum sih apa itu virus PMK? Virus PMK atau penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah. PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan serta produknya. Berikut merupakan struktur virus PMK. Yang kedua, ada ciri-ciri virus PMK. Yang pertama, partikel virus PMK berukuran 25-30 nm. Yang kedua, memiliki kapsid ikosahedral yang disusun oleh protein. Yang ketiga, tidak beramplau. Dengan genom berupa RNA, untai tinggal dengan sense positif. Yang keempat, virus PMK ditempatkan dalam genus Aptovirus dan famili Picornaviridae. Yang kelima, virus ini dikelompokkan dalam grup 4 dalam klasifikasi Baltimore. Virus ini terdiri atas 7 serotype, yaitu A, O, C, Asia 1, SAT1, SAT2, dan SAT3. Masing-masing serotype berbeda dengan imunologis dan tidak memberikan perlindungan silang. Serotype C terakhir kali dideteksi pada tahun 2004. Ada pula mekanisme penyebaran dan penularan virus. Pada populasi yang rentan, tingkat penyebaran penyakit ini mencapai 100% sumber virus, yakni sekresi dan ekspresi dari hewan terinfeksi, baik yang sedang dalam masa inkubasi maupun hewan yang telah menunjukkan tanda klinis. Virus PMK masuk ke dalam tubuh hewan melalui saluran pernapasan, pencernaan, atau melalui kulit dan membran mukosa yang terluka. Masuknya virus terjadi saat hewan peka mengalami kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, terutama yaitu melalui aerosol atau dengan benda-benda terkontaminasi seperti pakaian, sepatu, dan kendaraan. Lalu, untuk menimbulkan infeksi, rute pernafasan memerlukan lebih sedikit partikel virus dibandingkan rute oral. Hal ini berlaku untuk semua spesies hewan. Ruminansia lebih sering terinfeksi melalui rute pernafasan, sedangkan babi sering terinfeksi melalui rute oral ketika mereka diberi pakan sampah dapur yang mengandung partikel virus. Untuk terinfeksi melalui rute pernafasan, babi memerlukan sekitar 80 kali lebih banyak virus PMK dibandingkan ruminansia, sehingga keberadaan virus di udara belum tentu mengakibatkan infeksi pada babi, anak sapi yang menyusu pada induknya, serta inseminasi buatan menggunakan semen terkontaminasi juga menjadi rute transmisi penyakit. Cara pencegahan virus PMK. 1. Pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas, dan pelaksanaan surveillance. Yang kedua, diupayakan pemotongan pada hewan yang terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan-hewan yang kontak dengan agen PMK. Desinfeksi aset dan semua material yang terinfeksi, seperti perlengkapan kandang, mobil, baju, dan lain-lain. Yang ketiga, musnahkan bangkai, sampah, dan semua produk hewan pada area yang terinfeksi.
kami cantumkan beberapa video panduan tentang virus PMK. PMK adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan. PMK atau FMD, Foot and Mouth Disease, disebabkan oleh virus RNA dengan genus Aptovirus keluarga Picornaviridae. Ukuran virus ini sangat kecil, sekitar 20 milimikron. PMK bukan termasuk penyakit zoonosis, artinya tidak akan menular kepada manusia. Tetapi PMK sangat mudah menular pada hewan yang memiliki kuku belah atau genap. Contohnya sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi. Virus pada PMK punya masa inkubasi, selisih waktu di mana hewan mulai terinfeksi dan timbul gejala yaitu selama 2-14 hari. Hewan terinfeksi PMK memiliki gejala-gejala berikut. Mengalami lepuh atau luka berisi cairan pada bagian lidah, gusi, hidung, dan kuku. Mengeluarkan air liur secara berlebihan. Hilang nafsu makan dan tinggi suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Hewan tidak bisa berjalan hingga mengalami kematian mendadak. Penularan PMK secara umum bisa melalui 3 cara. Cara langsung contohnya melalui bersentuhan dengan hewan terpapar, inhalasi atau pernafasan, dan perkawinan alami juga buatan. Cara tidak langsung contohnya melalui udara dan berbagai komponen perantara. Dan cara ketiga melalui pakan dan minum. PMK sebenarnya bukanlah penyakit baru di Indonesia. Tahun 1887, PMK masuk Indonesia melalui impor sapi perah dari Belanda. Tahun 1983, terjadi wabah PMK di Jawa dengan satu jenis serotype virus, yaitu serotype O. Melalui vaksinasi, akhirnya pada tahun 1986, Indonesia dinyatakan bebas PMK. Yang terbaru, Mei 2022 ditemukan PMK di 4 kabupaten Provinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Provinsi Aceh. Wabah PMK tahun 2022 memiliki 7 jenis atau serotype virus dengan kode serotype O, A, C, SAT1, 2, 3, dan Asia 1. Bagi peternak di Indonesia, dampak nyata penyakit ini adalah penurunan berat badan dan produksi susu ternak, keguguran, dan kemandulan ternak. Yang terparah adalah kematian ternak terinfeksi PMK. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi wabah PMK, di antaranya isolasi ternak dan pengawasan lalu lintas hewan ternak. Menjaga kebersihan kandang, sanitasi, dan penyemprotan desinfektan pada ternak dan juga semua peralatan. Pemusnahan hewan ternak yang meninggal karena virus PMK. Terakhir, dilakukan vaksinasi terhadap hewan ternak. Semoga bermanfaat. Support selalu channel ini dengan like and subscribe. See you! Nah, di sini juga ada poster pencegahan dan pemberantasan virus PMK. Di dalamnya terdapat apa itu pengertian virus PMK, gejala klinis yang dialami hewan saat terkena PMK, lalu apa yang harus diwaspadai terhadap penyakit PMK, dan cara pencegahannya. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.